Selamat malam para pemirsa dan pendengar podcast dari Bening Menatap Jiwa. Kali ini saya hadir bersama Dewi. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik apa topiknya Wi? Putri Bunga Putih. Putri Bunga Putih. Oke, sebelum kita ngobrol tentang Putri Bunga Putih, sedikit apa ini deh. Apa maknanya? Sedikit pendahuluan dulu deh. Jadi saya sebagai yang dari CTSS yang selalu perlu memikirkan kembali. Oke, ini linknya karena kita kan mengatakan bahwa kita ingin membangun podcast ini sebetulnya untuk membantu kita semua memahami isu lingkungan, isu keberlanjutan, pakai hati. Topiknya kan gitu ya, kita ingin pakai hati. Karena jujur, saya di usia saya yang sudah kepala 6, melihat bahwa tampaknya untuk melakukan konservasi, melakukan hal-hal yang terkait dengan menjaga lingkungan dengan baik itu, kita sebetulnya tidak kekurangan pengetahuan, kita tidak kekurangan teknologi, kita sudah punya itu semua. Tapi kita masih belum berhasil menjalankan atau menjaga alam yang harusnya memang menjadi tugas manusia menjaganya dengan baik. Menurut saya kita belum berhasil. Kita melihat masih ada konflik di mana-mana, terutama konflik misalnya antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Ya, baru-baru ini kan ada kasus Wadas itu ya, bagaimana masyarakat kemudian lagi-lagi merasa terpinggirkan karena adanya perusahaan yang berusaha membuka tambang dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cerita lama yang terulang kembali gitu. Dan ini yang membuat saya sedih. Kok kita nggak selesai ya? Ini cerita lama yang terulang lagi. Jadi apa ya yang bisa membantu kita untuk memecahkan konflik yang berkepanjangan itu? Ya, jangan-jangan memang harus pakai hati, nggak bisa pakai rasio saja, logika lagi. Kemudian saya benar, kamu salah. Tapi harus ada cara yang lain nih. Nah, itu adalah cara transdisiplin yang memakai hati. Nah, jadi hari ini menghadirkan Dewi kembali, karena Dewi ini tukang dongeng. Dan saya banyak sekali belajar dari Dewi. Nah, itu mungkin pendahuluannya dulu dari saya. Jadi malam ini kita ingin mendengarkan cerita, kisah dari Ibu Dewi, yang semoga bisa membantu kita untuk masuk ke dalam, memahami aspek aspek kehidupan ini secara lebih utuh. Monggo Mbak Dewi. Selamat malam atau selamat berjumpa kembali. Nah, sebelum memulai tema yang kalau saintis ngomongnya kan berat-berat, saya dongeng dulu aja. Karena apa? Dongeng itu menjadi cermin. Bahasa jiwa itu bahasa simbol. Maka dongeng ini penuh dengan simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk memahami dinamika jiwa kita. Dongeng ini diberi nama Dongeng Bunga Putih karena ceritanya memang tentang seorang putri yang bernama Bunga Putih. Nah, dahulu kala itu di Inggris ada raja bernama Raja Mark, adiknya bernama Putri Bunga Putih. Nah, suatu ketika kerajaan ini diserang musuh dan Raja Mark kewalahan. Untunglah temannya dari Perancis, King Ravelin, datang untuk menolong dan menang. Sebagaimana tradisi zaman dahulu, sebagai tanda terima kasih, King Mark menikahkan Putri Bunga Putih kepada Raja Perancis yang membantu. Belum bulan madu selesai, bau bunganya belum hilang, tiba-tiba kerajaan King Ravelin itu juga diserang musuh. Maka segeralah Putri Bunga Putih diboyong ke kerajaan Prancis. Nah, di sana berbulan-bulan ternyata perang tidak usai, sampai akhirnya ada berita buruk King Ravelin gugur. Saat itu
Putri Bunga Putih hamil. Sampai ketika dia hamil dan kemudian melahirkan pun, dia mengatakan kepada anaknya, "Anakku, engkau lahir di dunia penuh kesedihan oleh ibu yang sedih, maka aku beri nama engkau a child of sadness, anak kesedihan." Anak Tristan. kesedihan. Oke. Iya, tuh. Wow. Sedih banget ya. Belum Nah, sedih. Tristan ini karena bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dibesarkan oleh bangsawan yang setia kepada bapaknya. Dibesarkan dengan tradisi baron, berburu, memainkan pedang, dan senjata lain. Tapi salah satu yang mengingatkan pada ibunya adalah alat musik harpa. Dia pandai memainkan harpa. Nah, singkat cerita, suatu ketika dia jalan-jalan di pantai, ada bajak laut di lautan sana melihat anak muda ini. Lalu mereka tangkap, mereka masukkan di kapal. Dan di samudra ada ombak besar, orang-orang dikabarkan terdampar di tempat kerajaan asal ibunya di Inggris. Nah, di sana dia menjadi pahlawan. Karena Tristan pun di sana berhasil mengalahkan musuh yang lagi menyerang kerajaan King Mark itu. Nah, singkat cerita, Tristan terluka parah dalam perlawanan terhadap musuh. Meskipun menang, banyak tabib-tabib kerajaan mencoba membantu dia untuk sembuh, tapi tidak bisa. Akhirnya Tristan mengatakan kepada raja, "Izinkan aku pergi ke samudra. Biarlah aku memasrahkan diri di sana, entah hidup entah mati." Maka King Mark melepaskan Tristan ke samudra hanya dengan menggunakan perahu. Dan yang dibawa oleh Tristan adalah hanya alat musik harpa, senjata dia tinggalkan di pantai, pedangnya dia tinggalkan di pantai. Nah, dalam keheningan di samudra, saat dia merasa sepi sendiri, dia memainkan harpa. Nah, kalau kita melihat peta Inggris dengan Irlandia, sebelahnya itu ada Pulau Irlandia. Kesanalah perlahan ombak membawa dia, sampai suatu ketika nelayan di pulau seberang di Irlandia itu mendengar kok ada perahu, ada suara musik harpa. Maka mereka ke sana, ternyata ada seorang yang sakit, Tristan, dibawalah ke pantai. Dan di Irlandia yang berkuasa di sana dikenal sebagai putri yang bisa menyembuhkan. Akhirnya Tristan disembuhkan, jatuh cinta dengan putri di sana, tapi dia balik ke Inggris. Balik ke Inggris, dia menjadi tidak hanya seorang kesatria, tapi juga kesatria yang hatinya pernah disentuh oleh pengalaman dicintai dan disembuhkan oleh seorang putri. Begitu ceritanya kami dan para pendengar atau pemirsa. Nah, sekarang indah banget. Iya, maknanya apa nih? Jadi ceritanya dia pergi dengan membawa harpa, itu berarti saat itu dia belum pernah dicintai, begitulah ya. Jadi hatinya belum tersentuh, karena hidupnya, gitu ya. Iya, karena lihat aja dari perjalanannya, dia seorang kesatria, masih muda kan, belajar, berperang, perang. Kan nggak ada putri. King Mark belum punya permaisuri. King Revelaine juga menikah dengan Putri Bunga Putih, meninggal. Dan ibunya juga mereka, kemudian meninggal. Ya. Dunia jadi maknanya apa nih? Ya, secara garis besar, dunia mereka saat itu adalah dunia tanpa perempuan. Sebetulnya ini simbol bahwa saat itu dunianya sangat-sangat maskulin. Kita bicara sekarang tentang aspek feminin dan maskulin. Dunia penuh peperangan, dunia yang diandalkan satu-satunya adalah kekuatan pedang, power, merebut, menguasai. Dalam dunia seperti itu, bunga putih pun tak bisa tumbuh. Nah, ada pedang di sini, jelas sekali. Pedang sebetulnya simbol. Barangkali kalau orang Jawa juga tahu, pedang itu kan tajam, memilah, menyerang,
Nah, ini sebenarnya simbol dari logika, simbol dari pikiran. Oke. Orang-orang cerdas, orang-orang yang punya IQ tinggi, biasanya sangat canggih dalam jernih melihat situasi. Dengan logika jelas bisa memilah-milah permasalahan. Ya. Tajam Dan menganalisis ya. Tajam harus itu ya. Dalam meneliti juga begitu kan. Dan harus pasti juga, nggak bisa kira-kira kan. Ya, dengan pedang. Betul. Goal oriented. Nah, cool, analitik. Kalau saya bicara seperti itu, kerasa nggak bahwa itu apakah juga relevan dengan dunia kita saat ini, di mana langsung aku langsung terasa nih, kayak apa ya, bukan disindir ya, tapi langsung kena ya, karena apa yang disampaikan oleh Dewi itu sebenarnya menggambarkan ciri-ciri ya sains ya. Sains itu kan harus tajam, menganalisis, harus terukur. Iya, harus itu. Ya, harus pasti. Harus pasti. Oke. Harus pasti. Ya. Nah, okay. Kalau hanya itu yang diandalkan, kehidupan tidak berlangsung lama. Yang terluka nggak bisa sembuh. Dunia Tristan, kenapa dia bisa sembuh? Pada saat itu dia tiba-tiba merasa kayaknya aku nggak bisa deh sekarang mengandalkan hal-hal di luar sana. Bahkan pedang pun sudah tidak ada artinya ketika aku terluka. Dia mengikuti suara hati, dia pergi ke samudra. Samudra dalam dunia psikologi itu atau simbol, itu simbol juga dunia dalam. Dia masuk samudra. Mungkin nanti ada cerita, masih ingat perempuan anjing laut juga dia pulang masuk ke samudra. Cerita Bima hutan. Mencari apa Dewa Ruci itu kan juga ke samudra ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya samudra. Iya. Nah, itu simbol banget ya, simbol jiwa itu memang samudra, hutan belantara. Dan Tristan perginya sendirian loh, nggak dikawal, nggak apa. Dan dia hanya membawa harpa. Sebetulnya itu semua adalah ciri-ciri aspek feminin. Sebenarnya dongeng hanya memperlihatkan ketika hanya aspek maskulin yang muncul dalam kehidupan, yang hanya mengandalkan kecerdasan otak, itu endingnya banyak menimbulkan kehancuran. Karena memisah-misah, memilah-milah. Susah disatukan. Barangkali Anda sebagai sains juga susah kalau disama-samakan ya. Butuh perjuangan. Tetapi aspek feminin ini menurut saya di dunia zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Aspek feminin adalah aspek di mana mampu untuk melepaskan, letting go. Seorang ibu. Ini sebenarnya tidak terkait dengan gender ya. Kita laki-laki bisa saja sangat feminin. Ciri-cirinya orang-orang yang aspek feminin tumbuh adalah dia hangat, dia affectionate, dia punya empati, dia banyak senyum, hangat begitu, ya. Ya, suka musik, humor, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita dalam kehidupan karena pekerjaan, karena situasi, atau karena pendidikan, kita dididik terlampau maskulin. Bahkan perempuan pun di dunia profesional juga kadang cenderung maskulin. Artinya apa? Cool, analitik, sehingga lupa bahwa dia punya kehangatan yang sebenarnya bisa merangkul dunia, bisa merangkul kehidupan. Bisa menyatukan. Sementara dalam dunia profesi kadang-kadang kita lebih bisa memisah-misah daripada menyatukan. Spesialisasi dan sebagainya itu kan berkembang. Kita lupa bahwa itu akhirnya berpengaruh pada jiwa kita. Kita kurang bisa untuk belajar saling menyatukan. Ya. Itu sebenarnya prosesnya, cermin yang kita lihat di sini. Ketidakseimbangan. Barangkali dunia kita saya tidak tahu. Tapi yang saya rasakan memang begitu. Iya, sambil dengar cerita Dewi ini saya kayak apa merefleksikan kondisi saat ini gitulah ya. Aspek
feminin, aspek maskulin ya, bahwa dengan perkembangan ya, kalau kita melihat perkembangan ilmu ya, ilmu itu kan katanya berkembang sangat pesat Sangat ya. ketika zaman pencerahan itu ya, enlightenment itu ya. Mhm, mhm. Jadi ilmu berkembang sangat pesat ketika manusia mampu berpikir lebih reduction. Jadi reductionist thought Iya, itu iya, membuat ilmu jadi bisa mereduksi. berkembang karena kita mempunyai pedang itu tadi, kita bisa Iya, milah-milah sehingga kita iya. kemudian menemukan klorofil, kita tahu bagaimana Mhm. fotosintesis terjadi, kita menemukan gravitasi and so on and so forth. Itu kan memang memerlukan precision Sangat. teknologi. Nah, Bahkan jangan-jangan ini kemudian berpengaruh, berpengaruh. sorry, Kenapa? berpengaruh pada dunia pendidikan. Kan yang dipentingkan Nah, ada yang IQ-nya lebih, yang IQ bukan EQ, bukan itu emotion. dia. That was selanjutnya saya tadi mau mengatakan itu, bahwa jangan-jangan ya, jangan-jangan pendidikan kita ini ya pendidikan modern lah ya. Iya. Jangan-jangan pendidikan modern itu memang mengarahkan kita untuk lebih mengasah aspek maskulin kita, dan kemudian kita agak melupakan aspek feminin karena dianggap aspek feminin itu kurang tajam untuk bisa menganalisis, untuk bisa ya, karena aspek feminin itu kan katanya tidak tegaan dan sebagainya ya. Sehingga ketika mau maju itu kita harus mengedepankan aspek maskulin kita begitu. Itulah awal berkembangnya keilmuan di abad 17, abad 18, dan itu kemudian terus menjadi masuk ke sampai dalam sekarang. Sistem pendidikan kita. Iya. Dan itu kita alami kan, Dami. Yang penting, yang paling hebat itu anak IPA gitu, dan sampai sekarang pun IPA. Padahal walaupun lo ya, tetap sekarang aspek feminin itu mulai dihargai, di mana banyak juga anak-anak mulai dididik untuk art, untuk musik, bisa berkembang ilmu-ilmu yang sebetulnya mengandalkan aspek feminin seperti musik, seperti art, fashion dan sebagainya kan, kerajinan-kerajinan etnik yang sebetulnya itu bisa menjadi keseimbangan, cuma sebetulnya tekanan masih kepada kecerdasan yang logika tadi. Belum sebetulnya dua-duanya sama pentingnya ya, EQ dengan IQ sama itu penting. sama pentingnya. Dan hanya dalam perjalanan ya tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya. Dan keseimbangan itu kan harusnya memang dimiliki oleh semua orang ya. Ini pergulatan, Dami. Ini proses pergulatan. kita. Okay. Menurut saya ini proses karena saya mendampingi banyak klien-klien yang mau tumbuh. Jadi memang ini pergulatan dari banyak kehidupan, banyak keluarga, bagaimana menyeimbangkan aspek feminin ini. Karena keluarga-keluarga yang aspek feminin kurang tumbuh biasanya dibesarkan dengan sangat dingin, kurang kehangatan, kurang afeksi. Yang dibanggakan ada anak-anak yang cerdas IQ-nya. Lihat saja soal etika pun makin berkurang kan sekarang. Totok kromo yang hangat, hal-hal seperti itu. Memelihara lingkungan, memelihara lingkungan, mencintai tanaman, mencintai bunga, mencintai hutan, hal-hal seperti itu kan dianggap apa sih? Yang penting kamu pintar matematik, yang penting kamu pokoknya ahli dalam hal-hal yang kekuatan logika. Oke. Kalau gitu, jangan-jangan permasalahan lingkungan kita, nah jadi saya balik lagi ini ke lingkungan. Jangan-jangan permasalahan kita dalam menyikapi atau memahami pembangunan ini, kita juga terlalu mengedepankan aspek maskulin itu ya, karena kita harus selalu kan alasannya economic growth gitu kan. Jadi apa-apa tuh harus lebih eksploitatif, gitu. kompetitif, eksploitatif, itu yang lebih dikedepankan di masa-masa ini. Padahal kita makin melihat karena adanya climate change dan sebagainya, kita justru melihat bahwa aspek feminin itu sekarang justru makin penting. Kita perlu merangkul
aspek feminin yang ada dalam diri kita untuk bisa menjaga gaya itu simbol juga ya, dewi kehidupan gitu ya. Jadi untuk menjaga kehidupan itu memang aspek feminin yang kemudian harus ada ya Wi ya. Harus dikembangkan. Jadi saya rasa ini membutuhkan semacam, lagi ini kan cermin kita bersama hening. Jadi mudah-mudahan ini membawa kita untuk membawa ke dalam apakah kehidupannya sekarang ini lebih dibawa ke arah aspek maskulin. Misalnya seberapa jauh hati saya sekarang bisa tergerak untuk banyak senyum, bisa tergerak untuk mendengarkan suara burung. Hal kayak gitu kan dianggap apaan sih, padahal itu sebetulnya akar dari, kalau kita sadar di dalam, kalau kita punya kehangatan hati, kita punya empati, nggak mungkin kita bisa menghancurkan, atau andai pun kita seorang pebisnis yang sukses mau untuk menghancurkan, mengeksploitasi alam lebih daripada yang dibutuhkan. Ya. Oke. Jadi udah ketemu nih, ya. Jadi kita juga sudah di penghujung waktu, pas banget. Dewi tadi sudah menyampaikan dongeng yang luar biasa dengan makna yang sangat dalam tentang bagaimana aspek feminin dan aspek maskulin itu sebetulnya sama-sama diperlukan. Dan di dunia saat ini tampaknya aspek maskulin itu lebih diutamakan gitulah ya. Jadi saatnya kita merengkuh kembali aspek feminin itu. Malu untuk merengkuh aspek femininnya gitu ya Dewi ya kali ya. Dan perempuan juga, perempuan jangan maskulin amat. Ini saya ngomong ke diri sendiri ini. Saya jadi mikir saya terlalu logis juga. Ini saya harus merengkuh kembali. Kalau kita terlampau mengandalkan otak, lama-lama kita kehilangan banyak inspirasi. Karena aspek feminin itulah yang memberi banyak inspirasi dari dalam. Kata-kata ini Widya minta ada quotes lagi. Apa nih quotes-nya? Tapi mungkin pendek aja. Saatnya kita semua masuk kembali ke dalam dan merengkuh aspek feminin yang ada dalam diri kita bersama. Begitu ya, hangat. Jadilah hangat. Jadilah hangat. Iya. Be warm. Jadilah hangat. Iya. Meskipun kita saintis, tetapi tetaplah hangat hatimu. Masih bisa melihat bunga di tepi jalan. Keren banget. Oke, terima kasih Dewi. Terima kasih juga Dami dan para pendengar. Iya, bagi para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Makasih Dewi, makasih Widya. Selamat malam, terima kasih Widya.